Dimensi Muda, saatnya yang muda yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya, Nizar, dan Salman di balik kamera. Ya, kali ini kita rolling posisi ya. Karena ada yang berbeda dari episode kali ini. Kita nggak ada di base camp lagi. Kita ada satu narasumber yang cukup berkompeten pada bidangnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan Hari Disabilitas Internasional. Selamat Hari Disabilitas Internasional, khususnya bagi kita para penyandang disabilitas. Semoga kita bisa semakin setara dengan warga Indonesia umumnya. Kita sekarang berada di rumah kediaman dari Ibu Kasmimi. Ya, mungkin Bu Kasmimi bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasmimi, mantan ya, guru SLB Negeri Jombang. Baru pensiun ya Bu berarti? Ya, baru pensiun 1 Oktober kemarin. Siap. Langsung saja Bu ya, kita ke topik ya. Silakan. Jadi gini Bu, kan sekarang semakin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju. Itu pun kita nggak bisa memungkiri bahwa tunanetra juga mengalami sebuah kemajuan zaman kan. Iya, betul. Tapi menurut Ibu, dengan kemajuan zaman yang ada, adakah kemajuan pula di bidang pendidikan kepada kita, kaum disabilitas? Saya kira ada ya, bisa kita amati secara langsung. Kalau dulu itu kaum disabilitas itu lebih diarahkan ke keterampilan. Kemudian kalau yang dianggap pintar itu langsung diarahkan ke guru. Jadi lapangan pekerjaan terutama tunanetra waktu itu hanya masase atau jadi guru, nggak bisa jadi yang lain. Nah, tapi dengan adanya kemajuan zaman seperti sekarang ini, ada sarjana hukum tunanetra, jadi tunanetra bekerja di notaris, ada tunanetra yang bekerja sebagai psikolog di sebuah perusahaan, ada tunanetra yang bekerja di rumah sakit walaupun hanya sebagai bagian cuci pakaian misalnya. Kemudian ada juga tunanetra yang bekerja atau berprofesi sebagai herbalis. Jadi semakin beragam gitu Bu? Iya, semakin beragam, lapangan pekerjaan semakin luas. Iya. Ibu jadi tenaga pendidik dari tahun berapa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Dari tahun 1985. 1985 ya? Iya. Berarti udah lama banget jadi guru. Ya, lumayan. Menurut Ibu, untuk sekarang kontribusi pemerintah dalam pendidikan inklusif seperti apa Bu? Saya kira untuk kontribusi pemerintah atau fasilitas dari pemerintah itu udah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun ketika saya masih muda ya. Kalau dulu kita atau tunanetra mau masuk perguruan tinggi negeri itu menunggu surat sakti dari kementerian atau presiden. Kalau surat rekomendasinya udah turun, baru kita bisa mendaftar. Tapi dengan adanya undang-undang disabilitas, sekarang disabilitas bebas boleh mengikuti tes yang sama dengan non-disable ya. Jadi disabel bisa bersaing menunjukkan kompetensinya di dalam menempuh pendidikan. Iya. Ya, emang berarti banyak ya dampak positif dari perkembangan zaman yang semakin pesat ini ya Bu ya? Iya, banyak sekali. Kira-kira apa sih Bu kebutuhan yang dibutuhkan sama disabilitas terhadap pendidikan di Indonesia ini Bu, khususnya tunanetra? Ya,
yang dibutuhkan hanya kesempatan. Kesempatan untuk mengeksplorasi atau mengembangkan kemampuan disabilitas tersebut. Jadi sepinter apapun disabilitas, kalau tidak diberi kesempatan tidak bisa bergerak, ya nggak bisa berkembang. Contohnya di satu kampung ya, ada satu kampung itu yang tidak memperbolehkan tunanetra menjadi imam di satu musola gitu ya. Padahal ada tunanetra yang waktu itu hafalan dan bacaannya bagus sekali. Jauh lebih bagus daripada yang normal. Iya, gitu ya? Daripada yang non waktu itu. Hanya karena dianggap nggak bisa melihat kiblat. Padahal tunanetra kan bisa ditunjukkan ini loh kiblatnya. Iya. Dengan ditandai dengan sajadah misalnya dengan. Nah, tunanetra nggak akan geser kalau udah ditandai dengan sajadah. Iya. Nah, dengan tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat sekitar, ya tunanetra nggak bisa ngapa-ngapain. Mau marah-marah, nanti kan malah dibenci sama lingkungan sekitar. Nah, kecuali kalau diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya, nah itu seorang tunanetra baru bisa mengembangkan kemampuannya. Jadi tunanetra itu dulu kurang dapat kesempatan gitu Bu ya, dari masyarakat atau dari pemerintah tentang bagaimana dia berkontribusi langsung kepada masyarakat gitu Bu. Iya, dulu kurang kesempatan. Jadi misalnya untuk seperti tadi saya contohkan, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri saja itu tarik ulur. Ya, yang karena surat itu tadi ya Bu. Iya, kemudian untuk bekerja di satu perusahaan atau bekerja di, padahal kalau misalnya masalah packing itu tunanetra mampu, nggak dikasih kesempatan. Karena takutnya nanti salah atau gimana gitu mungkin ya. Iya, padahal mungkin dia pikir gini, orang yang awas saja banyak yang menganggur, mungkin gitu ya. Jadi kalahnya di kesempatan itu. Siap. Ibu kan mulai mengajar tahun 85 Bu ya? Iya. Berarti pastinya banyak mungkin bisa dibilang anak didik yang sudah diciptakan atau dicetak oleh ibu sendiri ya? Insya Allah begitu. Dan pastinya banyak dari anak didik ibu yang melanjutkan ke jenjang yang jauh lebih tinggi Bu. Seperti apa? Dalam artian kebanyakan anak didik ibu itu meneruskannya ke jurusan apa gitu Bu? Karena memang kita sudah diberikan kesempatan yang cukup luas untuk menjenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi kan gitu ya. Iya. Kebanyakan gimana sih kalau anak didiknya ibu dalam memilih atau memandang suatu jurusan yang dipilih? Kebanyakan mereka ingin menempuh pendidikan non PLB atau seperti jurusan umum, misalnya jurusan bahasa Indonesia, jurusan bahasa Inggris gitu. Yang kemungkinan besar bisa jadi gurunya orang awas gitu. Iya, ya, karena dengan kemajuan zaman mereka bisa mengajar pakai LCD, proyektor gitu ya. Iya, proyektor. Dengan menggunakan laptop udah nggak perlu nulis di papan lagi. Dengan adanya kemajuan itu mereka lebih cenderung memilih jurusan umum. Karena menurut mereka kuliah di PLB itu sudah dunianya. Jadi contohnya saya ya. Sebenarnya ketika saya kuliah di PLB waktu itu, karena sekali lagi zaman muda saya itu hanya bisa menjadi guru atau masase gitu aja. Karena pada saat itu ketika saya kuliah di PLB, yang diterangkan dosen itu saya sudah tahu semua. Jadi saya nggak nambah pengetahuan. Contoh, karakter tunanetra itu biasanya begini. Lalu saya sendiri itu sudah karakternya seperti itu. Kan sama saja saya dengan mengajar diri sendiri. Nah, biasanya anak tunanetra
yang merasa pintar biasanya nih itu dia nggak mau mengambil PLB. Iya. Dia mau keluar dari jalur PLB, ya pingin dapat pengalaman yang baru, kemudian ya kepingin dapat ilmu yang baru, itu saja. Iya, biar emang kesempatannya jauh lebih besar kan gitu ya. Iya, kesempatannya. Di balik itu semua pastinya kan ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan zaman yang semakin pesat ini kan Bu ya. Iya, iya. Ya mungkin salah satu yang kita ketahui kayak dulu ketika kita mungkin zaman-zaman tahun 2006 mungkin ya, terus 2010 ke bawah, itu kan kayak kita itu sulit banget lah untuk bersosial media ya khususnya Bu ya. Dengan kemajuan zaman semakin pesat, HP juga semakin beragam yang mulai dari 500 sampai 1 juta kita sudah bisa mengakses internet, bisa macam-macam. Tapi kira-kira menurut Ibu sendiri ada nggak sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan zaman terhadap tunanetra sendiri atau disabilitas? Ada ya. Dampak negatifnya begini. Sekarang itu karena teman-teman yang tunanetra itu sudah pada keluar dari jalur PLB, akhirnya di kalangan PLB terutama SLB itu kehilangan guru yang guru tunanetra yang menguasai braille. Oh, jadi akibat kemajuan zaman banyak tunanetra yang akhirnya tidak mengenal braille gitu ya. Iya, karena orang awas, jujur saja orang awas kalau disuruh belajar braille ya kebanyakan malas ya. Iya. Kebanyakan malas atau kurang telaten lah. Akhirnya tunanetra ada yang cuma diceritani aja sama gurunya tuh. Misalnya matematika ya di lisan misalnya. Karena gurunya nggak bisa braille. Itu terutama di daerah-daerah. Nah, sedangkan yang tunanetra yang keluar dari jalur tadi, itu dia dirinya sendiri berkembang sih. Tapi untuk adik-adiknya yang belum bisa IT, itu masih dihadapkan pada braille dan tidak bisa mengejar ketinggalan. Oke. Jadi dampaknya itu terhadap generasi di bawahnya gitu Bu ya? Iya. Yang akhirnya ya segitu-gitu aja kan gitu. Iya, sampai saya kemarin tahu seorang yang hanya lulusan PSBR, yang itu loh, panti sosial rehabilitasi. Iya. Itu dia karena bisa menulis braille, dia disuruh sekolah lagi kejar paket A, paket B, paket C untuk mendapatkan ijazah, karena dia dibutuhkan untuk mengajar braille saja di salah satu SLB. Saking kurangnya guru tunanetra yang atau guru SLB yang bisa menguasai guru braille gitu Bu ya. Iya. Tapi terkadang gini Bu, banyak tunanetra baru ya kan, ini kan juga mau ujian nasional tahun depan. Banyak tunanetra baru atau teman-teman disabilitas yang lain baru yang mau lulus dan mau melanjutkan ke jenjang yang jauh lebih tinggi, itu terkadang itu takut Bu, dalam dunia universitas atau perkuliahan. Gimana sih Bu, emang kerasnya seperti apa kok sampai ada rasa takut yang ditimbulkan oleh perasaannya sendiri? Sebenarnya itu kebiasaan saja ya. Kalau seumur hidup ya, ketika masih di sekolah, dia cuma mengenal dunia SLB ya, yang notabene teman-temannya sendiri, dia nggak ikut keluar, ikut organisasi apa atau bergaul dengan teman-teman awas, dia biasanya takut. Mereka biasanya minder ya, karena
merasa takut disalahkan lah, takut nggak bisa bergaul gitu. Kecuali kalau walaupun mereka di SLB tapi masih ikut di luar, masih ikut kegiatan di luar, misalnya ikut kegiatan remaja masjid atau yang ada orang awasnya gitu ya, yang ada mereka udah biasa bergabung dengan orang awas. Nah itu nggak rasa mindernya sedikit. Setidaknya dia udah terbiasa bergaul di lingkungan awas. Dan ini ada campur tangan orang tua juga. Kadang orang tua yang malu mempunyai anak tunanetra, seolah ditutupi gitu. Iya, itu tidak memperbolehkan anaknya ikut menemui tamu. Nggak boleh, tidak memperbolehkan anaknya untuk main-main bersama teman-teman awas. Jangan kamu nanti ditinggal lari, kamu nanti. Jadi anak selalu ditakut-takuti, akhirnya dia takut. Dan akhirnya nggak bisa berkembang gitu. Iya, nggak bisa berkembang. Tapi emang gini Bu, kira-kira setelah kuliah kemungkinan tunanetra untuk bersaing di dunia karir itu seperti apa Bu? Apakah memang bener-bener kemungkinan kita buat masuk, atau apalagi kita jadi pegawai negeri ya, itu apakah sudah besar? Kemungkinannya iya sudah, tapi insya Allah ya 75-80% lah. Jadi semakin mudah gitu Bu ya? Iya, asalkan dia menguasai teknologi, menguasai IT, kemudian menguasai cara bergaul dengan halayak ramai gitu ya. Kan biasanya ada screening test kalau zaman dulu itu, tes wawancara. Bagaimana sikap kita pada waktu wawancara itu, misalnya kalau tunanetra yang kurang pergaulan, dia diwawancarai sambil kipas-kipas. Nah, itu kan udah ini etika berarti Bu ya? Iya, etika. Atau misalnya sambil angkat kaki atau apa gitu. Iya. Jadi tunanetra perlu juga belajar etika bergaul, etika menghadapi orang lain gitu ya. Jadi pintar saja nggak cukup, tapi perlu juga adaptasi dengan yang dihadapi. Barangkali Ibu punya masukan atau saran terhadap pemerintah gitu Bu, terhadap pendidikan di Indonesia tentang inklusi tersebut? Ini tentang inklusi ya. Inklusi itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Kan pemerintah sudah baik ya membiayai sekolah yang ada ABK-nya, anak berkebutuhan khusus. Siap. Kirain anak berkebutuhan apa yang lain kan? Taruhlah pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah yang mau menerima inklusi, mau menerima disabel. Tetapi pada kenyataannya disabel tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Karena dia tidak bisa mengikuti, ya udah dibiarin aja. Ada yang begitu. Dibiarinnya seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Ya kan sebenarnya boleh mendirikan pendidikan inklusi kalau ada guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus itu kalau di kota besar itu mahasiswa lulusan PLB. Nah itu membantu di SD, SMP atau SMA umum yang ada disabilitasnya. Tapi kalau di daerah mungkin kekurangan tenaga ya. Yang penting ada masukan dana dari pemerintah. Akhirnya yang biasanya anak tunagrahita yang menjadi korban itu. Yang kasihan itu Bu ya. Iya. Jadi ada orang tua yang malu menyekolahkan anaknya di SLB. Dia mereka memasukkan ke SD umum atau SMP umum atau SMA umum, padahal dia tunagrahita. Karena di daerah itu masih langka namanya guru pembimbing khusus,
Nah, akhirnya asal diterima, anak itu ya wis suruh nyontek tulisan gitu aja. Mereka nggak ngerti bagaimana cara menerangkan anak tunagrahita atau anak tunarungu, yang akhirnya anak tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Hanya karena sekolah itu supaya mendapat dana. Itu ada di daerah kenyataan. Kalau di kota besar, insya Allah sudah banyak tenaga kerja. Bahkan di Surabaya itu katanya, menurut cerita sih, lulusan PLP nggak mau ngajar di PLP karena gajinya sedikit. Malah gitu ya, Bu? Iya, jadi mereka ngajar di inklusi SMA, SMP atau SD yang ada disabilitasnya, karena ada dana dari pemerintah lebih besar gitu. Lebih besar sama dengan UMR misalnya. Apalagi Surabaya kan gitu. Iya, misalnya kalau di SLB cuma 300.000, kalau di inklusi bisa sampai 3 juta. Akhirnya orang-orang PLB lari ke inklusi. Malah kasihan SLB-nya. Nah, itu yang sekarang yang masuk SLB itu akhirnya dari jurusan umum yang nggak ngerti PLB, hanya karena dia supaya bisa bekerja, masuklah ke SLB. Itulah yang terjadi di lapangan. Tapi kan pasti ada dampak positif negatifnya kan ya memang. Tapi yang pasti kan dampak positifnya akhirnya si anak sendiri bisa beradaptasi sama lingkungan umum kan gitu kan, Bu, jadinya. Tapi ya bisa juga sih kalau beradaptasinya ya. Emang segala sesuatu ada pro dan kontra tentang. Tapi lihat lingkungannya, ada yang akhirnya dia nggak mau. Nggak mau sekolah. Karena mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Teman-temannya nggak mau kumpul dengan dia. Ada yang begitu. Ya emang kembali ke individu lagi kan. Gimana dia bersikap di masyarakat gitu. Iya gitu. Ya itu tadi kan pendapat Ibu tentang pemerintah dan pendidikan inklusif. Kalau pendapat Ibu sendiri atau saran ya buat teman-teman disabilitas khususnya tunanetra seperti apa, Bu? Untuk teman-teman tunanetra saya sarankan banyak-banyaklah belajar. Tidak hanya dari buku, tapi dari pengalaman atau membaca kenyataan. Istilahnya yang tersurat dan tersirat. Jadi kita mesti pandai-pandai ya mengamati, sebaiknya begini, sebaiknya tidak begitu. Pintar-pintar membaca keadaan. Membaca keadaan. Jadi pintar sebagai kutu buku itu tidak cukup, tapi harus juga pintar mensikapi lingkungan atau beradaptasi di lapangan. Memposisikan diri di lapangan. Oke, Bu, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau mungkin nanti ada waktu lagi kita pasti kesini lagi, Bu, dengan mungkin topik-topik yang jauh lebih berharga, karena ini juga udah malam, kasihan nanti ibunya juga beraktivitas kembali. Mungkin ada saran, pesan-kesan buat yang mau diucapkan gitu, Bu, mungkin buat terakhir gitu. Untuk semua kaum disabilitas khususnya tunanetra, marilah kita mencari peluang gitu ya. Kita mencari peluang, kalau perlu menjemput bola, jangan menunggu diajak atau menunggu ditolong. Jadi marilah kita cari peluang. Berarti intinya sebagai disabilitas jangan selalu menunggu bantuan, tapi kita juga harus bisa berdikari gitu, Bu. Bisa berdikari. Syukur kalau kita bisa menolong non disabel. Membukakan perusahaan atau setidaknya itu ketika non disabel itu membutuhkan kita siap. Oke. Udah, ada lagi, Bu? Saya kira cukup. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Mohon maaf, ini lagi terganggu pilek. Tapi bukan corona kok, tenang aja. Insya Allah. Amin.
Oke, mungkin cukup sekian video podcast kali ini bersama narasumber kita yang cukup berkompeten pada bidangnya. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan berikan lonceng notifikasi. Ditekan ya tombolnya, sorry. Nantikan video selanjutnya dan Dimensi Muda, saatnya yang muda yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.